Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam perenungan firman Tuhan di hari Jumat tanggal 28 ini, yang terambil melalui Mazmur 47 ayat 6 sampai 10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan itu pun kami yakini bahwa sebagai tanda bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapa dalam surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati pikiran kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami diberikan kemampuan bukan hanya untuk membaca dan merenungkan, tapi kami pun juga dapat diberikan pemahaman supaya mengerti, dan kami pun dapat membagikan kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam ini terambil dari Mazmur pasal 47. Mazmur pasal 47 ayat 6 sampai 10 yang menyatakan, Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengajar adalah sebuah dedikasi yang mulia. Tidak heran jika Alkitab menyaksikan bahwa Allah sendiri mengajar umatnya, baik tentang perkara-perkara lahiriah maupun perkara-perkara spiritual. Sebagai pengajar, Allah menggunakan metode-metode kreatif yang relevan untuk mendidik Israel agar mereka mengenal siapa Dia, kehendaknya, dan kuasanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya mujizat-mujizat Allah beragam dalam berbagai konteks, sesuai dengan tujuan yang dikehendakinya. Demikian pula Ia mengizinkan Israel mengalami pasang surut kehidupan, supaya mereka mengajar banyak hal, termasuk solidaritas terhadap orang miskin, strategi pelayanan yang efektif, dan ketaatan kepada Tauratnya. Menyadari betapa kaya pengalaman Israel dengan Allah sepanjang sejarah, yang dimulai dari Abraham hingga zaman kerajaan Daud. Bani Korah mengajak mereka untuk bermazmur baginya dengan nyanyian pengajaran. Melalui nyanyian tersebut, Israel diingatkan 3 hal. Yang pertama, asal-usul mereka sebagai sebuah bangsa yang lahir dari mujizat Allah
yang mengatasi kemandulan manusia. Kejadian pasal 11 ayat 30. Dan mengakhiri perbudakan di dalam Keluaran 14. Israel ada semata-mata karena kasih karunia Allah. Kemudian yang kedua, ikatan perjanjian Allah dengan Israel. Ia hendak menjadi Allah bangsa Israel. Dan Allah menghendaki bangsa Israel menjadi umatnya. Keluaran pasal 6 ayat 7. Inilah dasar dari pemberian Taurat dan ketaatan melakukannya. Kemudian yang ketiga, Allah adalah Raja atas seluruh bumi, termasuk Israel. Karena itu sekalipun Daud adalah raja yang berhasil menyatukan kedua belas suku Israel, kepemimpinannya takluk kepada perintah Allah. Sebab Allah yang telah memilih dan mengurapinya sebagai raja atas sepanjang abad dengan memelihara keturunannya sebagai raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran yang diberikan oleh Allah kepada umatnya sampai pada saat ini pun dapat kita rasakan dalam kehidupan setiap orang percaya yang umumnya dan bisa dilihat dengan ditandai sebagai aktivitas dan kebiasaan rohani seperti berdoa, membaca Alkitab, beribadah. Selain itu, pengajaran yang dirasakan sampai saat ini di dalam kehidupan kebiasaan kerohanian kita sebagai umat Allah sering dilakukan dan sangat mempengaruhi kehidupan rohani, yaitu memuji Tuhan, baik secara pribadi atau bersama dalam komunitas persekutuan. Kita memuji nama Tuhan, sepertinya tidak ada perjumpaan komunitas persekutuan tanpa memuji Tuhan. Dengan demikian, puji-pujian yang kita berikan, yang kita sampaikan kepada Tuhan menjadi bagian yang sangat esensial bagi kehidupan orang percaya. Dengan kata lain, inilah hasil pengajaran yang diterima umat hingga saat ini. Puji-pujian merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan atas kebaikan Tuhan, serta cara yang baik untuk menceritakan kembali kasih dan kebaikan yang telah Tuhan lakukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari Mazmur Bani Korah ini, kita diajak untuk tulus dan setia mengajarkan firman Allah, bukan untuk mencari muka atau mengejar keuntungan, melainkan mewariskan iman dan menyiapkan generasi yang takut akan Tuhan. Dengan demikian, puji-pujian senantiasa dipersembahkan kepadanya oleh setiap keturunan di sepanjang abad dan di sepanjang waktu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala penyertaan-Mu di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu pada malam ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi suatu kekuatan, suatu pedoman, karena di dalamnya kami diajarkan untuk tetap memuji, memuliakan, dan setia melakukan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bapa dalam surga, besertalah dengan kami di dalam istirahat kami sepanjang malam. Tuhan mau bangunkan kami pada esok hari dengan tubuh yang kuat dan segar. Terima kasih Bapa di surga. Ampunkanlah salah dan dosa kami. Dengar dan sambut doa kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, nama yang penuh dengan kuasa, Anak Domba Allah yang darahnya tercurah di kayu salib. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada malam ini. Biarlah renungan ini boleh memberikan suatu kekuatan bagi kami, boleh memberikan suatu pengajaran untuk kami dan kita semua melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin.